Ibu sekalian, dari potongan hadis ini dikatakan jangan kalian berharap mati. Padahal mati itu sudah satu keharusan. Apa yang dimaksud oleh Nabi SAW di sini? Maksudnya kalau sedang terjadi cobaan, cobaan apa saja, misalnya penyakit yang dianggap kronis, misal meninggalnya orang yang kita cintai dan kita sangat bergantung padanya, misal bangkrutnya sebuah usaha atau prestasi dunia yang sudah kita jangkau atau kita raih, kemudian tiba-tiba jadi hilang semuanya, gitu kan? Maka ini semua pada saat itu biasanya orang masuk dalam bab putus asa. Dan orang kalau tidak beriman akhirnya bunuh diri, ya. Akhirnya mabuk-mabukan, gitu kan? Nah pada saat itu Nabi SAW mengatakan kalau puncak di situ jangan kalian berharap kematian. Maksudnya jangan cari jalan-jalan yang membawa pada kematian. Kayak sengaja mabuk akhirnya setir mobil tabrakan, ya. Walaupun mati pasti datang. Atau lagi sakit keras, stroke misalnya, atau kena penyakit-penyakit kronis, nggak perlu berharap mati. Coba kalau seandainya daripada saya begini menderita lebih baik saya mati. Enggak, jangan. Nggak usah. Karena Allah SWT tidak menguji hambanya melampaui kapasitasnya. Setiap cobaan yang datang kepada kita, Bapak Ibu sekalian, pasti kita mampu melaluinya. Allah mau kita belajar. Kita sedang di-upgrade kualitasnya dengan cobaan itu. Kita kalau mau naik kelas, kalau masih sekolah kira-kira, pakai ujian nggak? Pakai ujian? Kan jadi dengan ujian itu, kita jadi tahu kualitas kita. Oh memang kita layak naik kelas 2. Oh layak naik kelas 3. Bayangkan kalau nggak ada ujian. Orang akan males-malesan. Cobaan dalam hidup itu seperti itu. Sebenarnya kita sedang di-upgrade untuk menjadi orang yang lebih berkualitas. Kalau kita sudah pernah kena satu cobaan, kemudian ternyata teman kita kena cobaan yang sama, baik penyakit, baik meninggalnya orang yang dicintai, baik bangkrut usaha, kira-kira bisa nggak kita bertukar pikiran sama dia? Bisa. Kita berbagi sama dia. Dan itu juga menjadi pahala lagi buat kita. Punya pengalaman hidup. Ya, dibandingkan orang yang sama sekali tidak punya cobaan. Gitu kan? Makanya Nabi SAW mengatakan kalau Allah mencintai seorang hamba justru Allah sengaja mengujinya. Dalam riwayat lain dikatakan kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah berkata kepada para malaikat, tuangkan cobaan padanya. Karena dengan cobaan itu banyak sekali kita dapat manfaat. Kalau berurusan dengan alam akhirat, Bapak Ibu sekalian, ada derajat-derajat di surga tidak bisa kita jangkau dengan umur kita yang terbatas ini. Misal ada derajat di surga, ada istana, harus 100 tahun sholat malam, 100 tahun sedekah, 100 tahun bakti sama orang tua. Umur kita cuma 70 tahun. Belum habis masa anak-anak, belum habis dengan masa-masa dulu kita lalai. Mungkin yang kita pakai ibadah baru 5-10 tahun saja. Maka Allah mau kita sampai ke sana. Karena kemahamurahannya Allah. Maka Allah coba dengan 10 tahun penyakit. Allah coba dengan 2 kali bangkrut usaha. Itu wajar gitu. Di situlah dibutuhkan sabar. Karena kalau tidak ada cobaan, pahala sabar kita dapat dari mana kira-kira? Gak mungkin. Ya, padahal sabar itu adalah ibadah yang sangat luar biasa. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya menemukan kenikmatan kehidupan justru pada saat sabar itu saya butuhkan. Artinya di saat cobaan. Di situlah kenikmatan kehidupan sebenarnya, di mana kita bisa laluin cobaan itu dan menguatkan jiwa kita, ya, memunculkan ide-ide kita. Bahkan orang kalau dalam cobaan itu muncul ide yang tidak muncul pada saat tidak ada cobaan. Muncul ide-ide yang akhirnya dia belum pernah. Mungkin ide itu sangat luar biasa, sangat mahal, gitu kan? Juga kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, perumpamaan sabar itu di dalam kehidupan manusia seperti kepala dari jasad seseorang. Jadi nggak bisa kita luput dari itu. Harusnya kita sabar. Dan sudah pernah saya jelaskan sabar dalam 3 hal. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Bapak Ibu duduk di majelis ilmu sampai 2 jam dengerin azan, sholat, pergi haji, panas-panasan. Ya kan, orang mungkin kalau pergi berjihad, berperang bisa ditangkap oleh musuh. Kita bersedekah pada saat kita lagi butuh. Kan gitu. Itu semua merawat mungkin orang tua kita yang sudah tua. Butuh kesabaran. Sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan dosa. Setiap orang di antara kita, Bapak Ibu sekalian, pasti terlintas dalam hidupnya kesempatan berdosa. Pasti. Ada terbuka oleh setan pintu berzina. Ada lawan jenis yang kita suka, tertarik. Sabar, memang harus sabar. Cobaannya di situ. Kita ada kesempatan membuat nota palsu, merekayasa data. Kita punya jabatan, kita bisa lakukan. Sabar. Kalau Bapak Ibu coba pada peluang-peluang berdosa itu lalu komitmen untuk pertahankan diri,
Lihat setelahnya akan ada kelapangan dada yang luar biasa. Ketenangan jiwa. Ini. Kemudian yang ketiga, sabar dalam cobaan harian. Sakit, flu, demam, dan seterusnya. Ini cobaan dalam harian. Jadi ini bab sabarnya. Nah, kalau cobaan sedang datang, jangan pernah berharap kematian. Ya, makanya kata Nabi SAW di sini, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mengharapkan kematian karena satu musibah yang menimpanya. Ya. Misalnya ada anaknya mati, kenapa dia mati, kenapa bukan saya? Enggak usah bahasakan itu. Udah, kita tahu dalam Islam, kalau ada masalah, kalau masalah sedang terjadi, yang kita harus pikirkan, dan Bapak Ibu hafal dari saya, 6 huruf. Solusi. Kalau masalah sedang terjadi, solusi. Bukan lagi tanya kenapa terjadi. Nggak ada hubungannya. Itu hanya untuk menceritakan sebab-sebabnya. Sekarang sudah terjadi. Semalam kita tidur, merasa gerah. AC-nya dikecilin. Jadi 16 misalnya. Pada saat kita kecilin, ternyata bangun pagi flu. Bangun, sudah pilek. Apa yang kita harus lakukan? Sabar. Tidak perlu kita bilang, coba seandainya tadi malam AC saya tidak kecilin. Sudah flu, ada manfaatnya buat kita? Tidak ada. Itu cuma histori, yang sudah berlalu itu cuma histori saja. Hanya histori. Ada orang mati tabrakan, ditelitilah, oh dia karena mabuk. Itu kan histori saja. Sekarang dia sudah mati. Intinya itu. Kan gitu. Ada pertandingan sepak bola misalnya, grup A sama grup B, menang. Ada yang menang, ada yang kalah. Baik, direntet historinya, kenapa ini kalah, kenapa ini menang. Intinya sudah menang yang ini, gitu kan. Ini sudah kalah, selesai sebenarnya. Simpelnya seperti itu ya, mudahnya seperti itu. Jadi begitu pula juga dalam kehidupan kita. Kita tidak usah mengatakan kenapa. Walaupun kita jadikan pelajaran, jangan terulang lagi, gitu ya. Kata Nabi SAW, la yaldagu mu'min fi juhrin marratain. Tidak layak seorang mukmin disengat oleh binatang buas dari satu lubang 2 kali. Maksudnya kita pernah kemarin lewat di sini, ada ular di situ. Dia sengat kita. Besok kalau kita lewat, jangan lewat lagi di lubang itu, gitu kan? Atau makna lain, tidak layak orang mukmin jatuh di lubang 2 kali. Kita jadikan pelajaran. Tapi kalau sudah terjadi, ya sudah. Solusinya apa? Sekarang gini. Insya Allah tidak terjadi. Tapi seseorang pulang ke rumahnya kebakaran. Apa yang harus dilakukan? 6 huruf. Solusinya. Telepon pemadam kebakaran, panggil tetangga, ambil air. Itu berguna. Daripada Bapak Ibu teriak-teriak, rumahnya habis, suaranya juga habis. Tidak ada guna. Solusinya apa? Langsung solusi saja, percuma. Gitu. Apapun yang terjadi. Kita lagi naik mobil, bannya kempes. Solusinya, langsung aja cari mana bengkel. Nggak usah turun dulu lihat, kenapa sih, kenapa. Panjang itu lama. Buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Orang yang begini ini selalu dapat jalan keluar. Macet. Solusinya, oh lewat sana mungkin bisa. Langsung dia jalan, selesai. Nggak usah lihat dulu, lama, tidak apa-apa. Jadi lama. Mau keluar rumah, baju yang mau dipakai tadinya warna ini, ternyata belum disetrika. Solusi, ambil baju lain, pakai, keluar, selesai. Ribut dulu sama mbaknya, kenapa ini? Ya yang merasa kena, alhamdulillah. Memang harusnya begitu. Kita pengen makan ayam misalnya, yang kebetulan ada ikan, ya sudah, solusinya makan. Kan intinya makan. Yang rasa ikan, rasa ayam, rasa itu di ujung lidah. Kalau sudah masuk di tenggorokan, udah lupa mana ayam, mana ikan, mana sambal. Udah dikelola di badan. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, solusi. Langsung jalan keluar. Selesai gitu loh. Jadi itu akan menemukan banyak sekali jalan keluar dalam hidup kita. Seperti itulah. Jadi kalau kita sedang ditimpa satu cobaan, penyakit atau apa saja, solusinya apa? Ikhtiar langsung. Berobat, tawakal kepada Allah. Dan sabar. Ini cobaan dari Allah. Gitu kan? Kalau enggak kita mau dapat pahala dari mana? Makanya pernah saya sampaikan Nabi Ayub alaihissalam 20 tahun bahagia, tidak pernah ada penyakit, tidak pernah segala. Raja, nabi, kaya, gagah, istrinya juga cantik, anaknya 12 laki-laki semuanya. 20 tahun. Hari pertama tahun 20, pas setelah 20 tahun dia nikmat.
Hari pertama di tahun 21-nya, dia kena penyakit kusta. Seluruh badannya nanah, ya, berwarna dan menular. Masyarakatnya tinggalkan. Takut terkena penyakitnya Nabi Ayub. Hari kedua, anaknya yang 12 orang laki-laki lagi makan di satu ruangan, atapnya rubuh. Mati semua 12-12-nya. Nggak ada sebab. Anak laki-lakinya semuanya sempurna. Hari ketiga, kekayaannya dia orang kaya raya. Peternakan dan perkebunannya kena hama. Yang lain nggak kena. Habis semua. Hewan ternaknya ratusan ekor, ribuan ekor mati semua. Kebunnya semua hancur. Cuma dia, yang lain nggak. Masyarakat lain akan. Nabi Ayub tidak pernah ucapkan satu pun kalimat, kenapa ya Allah. Oh, cobaan lagi datang, sudah diam, jalan. Istri juga sama-sama dia, cuma berdua saja. Sampai akhirnya rumahnya sudah dijual segala macam, dia tinggal di pinggir kota. Sampai 18 tahun. 18 tahun. Istrinya nanya setelah itu, wahai Nabi Allah, kita sudah laluin sekian lama nih. Mintalah kepada Allah, minta kepada Allah, minimal sembuhin penyakit Anda. Itu saja. Nggak usah minta anak lagi, nggak usah minta harta, saya sabar kok. Anda minta sembuh saja. Supaya Anda bisa berdakwah lagi. Niatnya istrinya baik. Apa kata suaminya? Nabi Ayub bilang, berapa tahun dulu kita rasa nikmat? Kata istrinya, 20 tahun. Sekarang berapa lama kita dicoba? 18 tahun. Masih malu saya minta sama Allah. Tunggu dulu. 20 tahun baru minta. Setelah 20 tahun Nabi Ayub bilang dalam surah Al-Quran, diceritakan satu ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Rabbi anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, aku telah ditimpa penyakit, ya, dan kau zat yang maha penyayang. Enggak bilang ya Allah ini sudah 20 tahun nih. Harusnya enggak protes Allah. Dengan santunnya, ya Allah, aku ditimpa penyakit dan kau zat yang paling penyayang. Gara-gara sabar, dan kita kalau sabar teman-teman sekalian, sampai titik klimaksnya, jaga mulut kita jangan berkeluh kesah kecuali kepada Sang Pencipta Allah. Diam saja, keluh kesah kepada Allah. Sudah nggak tahan, sujud kepada Allah. Udu, sujud, berdoa. Karena kalau kita mengeluh kesah sama manusia, dia hanya bisa memberikan kita solusi, nggak jauh dari solusi kita kok sebenarnya. Sama-sama manusia. Bisa berhasil, bisa enggak. Tapi berkeluh kesah pada pencipta manusia, pencipta penyakit, pencipta masalah itu, pasti akan ada solusinya. Jalan keluarnya bagus. Ini yang kadang-kadang banyak luput dari kita gitu. Luput, tidak tahu masalah. Bahkan kadang-kadang kita menghadapi masalah yang mungkin kita anggap kayak tidak mungkin, tanda kutip Allah bantu dia. Nanti kalau sudah mentok betul-betul, dokter pun angkat tangan kalau penyakit, baru dia kembali kepada Allah. Baru sholat tahajud. Jadi Allah ini agama nomor 30 bagi dia. Ya. Yang paling pertama dokter ini dulu, teman ini dulu, sahabat ini dulu, penelitian ini dulu. Itu sebab-sebab duniawi. Ada satu poin yang membuat semua sebab itu bisa jadi bagus. Berdoa kepada Allah. Kita kan kalau mau keluar rumah disuruh doa dulu, baru keluar. Mau makan, berdoa dulu. Mau tidur, berdoa dulu. Mau pakai baju, berdoa. Jadi bergantung dulu pada pencipta. Baru kemudian kita ikhtiar. Maka akan maksimal masalah.